Halo, perkenalkan saya Bima Rizanitama, CEO dari Marketplace Jual Aja. Saya sangat bersemangat untuk berbagi cerita dan juga strategi saya dalam membangun perusahaan. Perjalanan saya sebagai CEO, saya telah dibimbing oleh seorang dosen Magister Manajemen Unila, yaitu Pak Ayah Hidayat, dalam mata kuliah Manajemen Strategi. Dalam video ini saya ingin membagikan visi, misi, dan manajemen strategi, khususnya dalam strategi review, evaluasi, dan kontrol, yang menginspirasi dan mendorong saya dalam membangun dan memimpin Jual Aja. Saya telah memulai perjalanan saya sebagai CEO Jual Aja dengan tekad yang kuat untuk menciptakan perubahan yang positif dalam dunia e-commerce. Saya yakin bahwa inovasi, keunggulan, dan etos kerja yang kuat merupakan kunci kesuksesan dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang di dunia bisnis saat ini. Visi saya sebagai seorang CEO adalah menciptakan ekosistem e-commerce yang inklusif dan memberdayakan bagi semua pihak yang terlibat. Saya ingin memastikan bahwa pelanggan kami merasakan pengalaman berbelanja yang luar biasa. Penjual kami meraih keberhasilan yang berkelanjutan, dan karyawan kami merasa termotivasi dan memiliki ruang untuk berkembang. Misi kami yaitu untuk mewujudkan menyediakan layanan berkualitas. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan kami, mulai dari pengalaman berbelanja yang lancar hingga layanan pelanggan yang responsif dan ramah. Yang kedua, kami mendukung pertumbuhan bisnis UMKM. Kami berupaya untuk membantu para penjual dalam meningkatkan penjualan mereka dengan menyediakan platform yang mudah digunakan, dukungan pemasaran, dan akses ke pelanggan yang lebih luas. Yang ketiga yaitu mendorong inovasi. Kami percaya bahwa inovasi adalah kunci untuk terus berkembang. Kami berusaha untuk selalu mencari cara baru dalam menghadirkan solusi yang inovatif dan mengikuti perkembangan teknologi masa kini. Yang keempat, membangun kemitraan yang kuat. Kami ingin menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan mitra kami, termasuk pemasok, penyedia layanan logistik, dan mitra strategis lainnya. Kolaborasi yang kuat menjadi fondasi dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya kita akan masuk membahas strategi review, evaluasi, dan kontrol, yang merupakan elemen penting dalam menjalankan sebuah perusahaan, karena berperan dalam mengarahkan dan mengontrol kinerja organisasi serta memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu ada 3 elemen penting dalam hal ini. Yang pertama, strategi review. Strategi review yaitu untuk memastikan kesesuaian strategi dengan perubahan lingkungan. Melalui review strategi, perusahaan dapat mengevaluasi apakah strategi yang telah ditetapkan masih relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Hal ini membantu perusahaan untuk menyesuaikan atau mengubah strategi sesuai kebutuhan agar tetap kompetitif. Yang kedua yaitu evaluasi. Evaluasi yaitu untuk mengukur kinerja dan pencapaian tujuan. Evaluasi membantu perusahaan untuk terus menilai sejauh mana strategi yang diimplementasikan telah mencapai hasil yang diharapkan. Dengan melakukan evaluasi yang sistematis, perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan strategi serta menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Mengidentifikasi peluang dan ancaman. Evaluasi yang cermat memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi peluang baru dan atau ancaman yang muncul dalam lingkungan bisnis. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang situasi saat ini, perusahaan dapat melakukan penyesuaian strategi yang tepat untuk menghadapi perubahan tersebut. Yang ketiga, kontrol. Mencapai efisiensi dan efektivitas operasional. Dalam hal ini, proses kontrol membantu perusahaan dalam memastikan bahwa kegiatan operasional sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Melalui pengendalian efektif, perusahaan dapat memonitor, mengevaluasi kinerja, serta mengidentifikasi area mana yang efisiensi dan efektif yang dapat ditingkatkan. Lalu, mengelola resiko. Kontrol yang baik memungkinkan perusahaan untuk mengelola resiko yang terkait dengan pelaksanaan strategi dengan melakukan pemantauan yang berkelanjutan dan menerapkan tindakan pengendalian yang tepat. Perusahaan dapat mengurangi resiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tugas strategis. Setelah itu, bagaimana proses strategi review, evaluasi, dan kontrol yang melibatkan serangkaian langkah yang saling terkait dan berkelanjutan. Strategi review. Mengidentifikasi kebutuhan review. Identifikasi kapan dan mengapa perlu dilakukan review strategi ini. Bisa terjadi secara periodik, saat perubahan signifikan dalam lingkungan bisnis atau ketika pencapaian tujuan tidak sesuai dengan harapan.
Lalu pengumpulan data dan informasi. Kumpulan data dan informasi yang relevan tentang kondisi pasar, persaingan, tren industri, serta kinerja internal perusahaan. Evaluasi strategi saat ini tinjau strategi yang ada, termasuk tujuan, arah bisnis, dan rencana tindakan. Evaluasi strategi saat ini melibatkan penilaian terhadap kekuatan atau kelemahan, peluang dan ancaman atau SWOT analysis. Analisis dan perencanaan. Analisis data dan informasi yang diperoleh untuk mengidentifikasi gap dan peluang strategis, buat rencana tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki, mengubah atau mengadaptasi strategi dengan hasil review. Selanjutnya itu evaluasi. Evaluasi menetapkan metrik dan indikator kinerja. Tentukan metrik dan indikator yang sesuai untuk mengukur pencapaian tujuan strategis. Metrik ini dapat mencakup pertumbuhan pendapatan, pangsa pasar, kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, dan lain sebagainya. Pengumpulan data dan informasi. Kumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk mengukur kinerja sesuai dengan metrik yang ditetapkan. Ini bisa melibatkan analisis data, keuangan, umpan balik pelanggan, survei karyawan, dan evaluasi operasional. Selanjutnya, kontrol. Pengembangan sistem pengendalian. Buat sistem pengendalian efektif untuk memantau atau mengontrol kinerja strategis. Sistem ini dapat mencakup indikator kinerja utama, yaitu Key Performance Indicator atau KPI. Pemantauan dan pelaporan. Pantau kinerja strategis secara teratur menggunakan metrik dan indikator yang telah ditetapkan. Membuat laporan kinerja yang inovatif dan relevan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan. Analisis dan tindakan korektif. Analisis hasil pemantauan dan evaluasi kinerja untuk identifikasi ketidaksesuaian atau masalah. Ambil tindakan korektif yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang muncul, memastikan pencapaian tujuan strategis. Selanjutnya yaitu dampak yang dihasilkan oleh proses strategi review, evaluasi, and control. Dapat mencakup outcome dan impact yang berbeda. Yaitu yang pertama, outcome atau hasil. Peningkatan pencapaian tujuan, yaitu proses evaluasi dan kontrol efektif dapat membantu perusahaan mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Ini dapat meliputi peningkatan pendapatan, pangsa pasar, kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, dan lain sebagainya. Identifikasi kesenjangan dan peluang, yaitu melalui proses review dan evaluasi, perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, strategi yang ada, serta mengidentifikasi peluang baru dalam lingkungan bisnis terkini. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan perubahan atau pengembangan strategi yang diperlukan untuk mengoptimalkan hasil. Selanjutnya yaitu peningkatan pengambilan keputusan, yaitu dengan adanya evaluasi dan kontrol yang baik, perusahaan memiliki data dan informasi yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan informasi yang lebih baik dalam perencanaan dan implementasi strategi. Selanjutnya ada impact atau dampak. Peningkatan kinerja perusahaan, yaitu dengan melakukan strategi review evaluasi dengan kontrol yang efektif. Perusahaan dapat mencapai peningkatan kinerja secara keseluruhan. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan perusahaan, probabilitas, keberlanjutan, dan posisi persaingan pasar. Selanjutnya itu pengambilan keputusan yang lebih baik, yaitu proses evaluasi dan kontrol yang efektif memberikan perusahaan yang lebih baik tentang kinerja perusahaan dan lingkungan bisnis. Hal ini memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan informasi yang lebih akurat dalam menghadapi tantangan dan peluang bisnis. Yang terakhir yaitu peningkatan pengendalian risiko. Dengan adanya kontrol yang baik, perusahaan dapat mengidentifikasi, mengurangi dan mengendalikan risiko yang terkait dengan strategi bisnisnya. Ini membantu perusahaan mengurangi kerugian potensial, meningkatkan ketahanan mereka terhadap perubahan lingkungan yang tidak terduga. Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang saya share dan saya sampaikan pada video ini dapat membantu menambah wawasan kalian dan juga dapat memotivasi kalian untuk menjadi seorang CEO yang baik dengan membangun sebuah perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih.